Semua viewers, terima kasih masih tetap setia bersama kami di Perspektif. Langsung saja kita lanjutkan obrolan kita dengan Bu Ayu. Nah, tadi kalau kita balik-balik nih, Bu, sebelum kita membahas Mm-mm. lebih jauh tentang Joe Biden ini. Nah, kalau Mm-mm. Ibu sendiri ngelihat kepemimpinannya Donald Trump ini gimana? Dari segi kebijakannya, lalu Mm-mm. pertumbuhan ekonomi atau politik di Amerika Serikat sendiri ini bagaimana? Ya, kalau dari segi kebijakan ekonomi, mungkin secara spesifik policy-nya tidak terlalu banyak perubahan, tapi kemudian jatuh sekali ketika COVID, gitu Oke. ya. Jadi ketika COVID itu kemudian karena responsnya dari administrasi Trump sendiri yang kurang lihai, bisa dibilang disaster gitu ya. Akhirnya kemudian economic impact dari COVID-nya tidak bisa termitigasi dengan baik. Akhirnya employment rate dari tadinya misalnya 2,4 langsung melesat jadi 7,9. Jadi setahun ini sebenarnya pukulan berat buat kepemimpinan Trump. Jadi COVID ini menjadi kunci karena kemudian ekonomi Amerika Serikat langsung jatuh gitu ya, langsung mengalami resesi. Kemudian economic growth-nya, pertumbuhan ekonominya tahun ini itu 0, gitu ya. Jadi bisa dibayangkan. Kalau misalnya mungkin tidak ada COVID, ekonominya masih biasa-biasa aja, mungkin nggak Trump masih punya peluang buat lebih memperketat persaingannya dengan Biden ya di pemilu. Tapi COVID ini kemudian akhirnya membuat ekonomi Amerika Serikat menjadi resesi. Itu pukulan terberat buat Trump. Tapi di samping itu kebijakan-kebijakan lainnya banyak sekali yang kontroversial ya. Itu juga dan ada beberapa pencapaian seperti dia kalau dari segi internasional dia berhasil menangkap kemudian membunuh gitu ya pemimpin ISIS misalnya. Ada beberapa pencapaian lah nggak bisa dipungkiri, tapi kegagalannya juga banyak gitu. Beriringan gitu ya, Bu. Kegagalannya jauh lebih banyak gitu. Dan kontroversi yang ditimbulkan jauh lebih banyak juga gitu. Kontroversinya jauh lebih banyak gitu ya. Dari mulai memenjarakan anak-anak migran ilegal gitu ya, anak-anak pengungsi dipisahkan dari orang tuanya. Itu hal-hal seperti itu untuk warga negara Amerika Serikat yang sudah terbiasa dengan sistem yang demokrasi dan menjunjung tinggi kebebasan itu tidak bisa diterima gitu. Apalagi kalau kita lihat kalau negara-negara demokrasi itu sebutnya seakan-akan Amerika ini adalah polisinya demokrasi gitu. Sehingga pada saat Donald role Trump modelnya. pada saat Donald Trump menjadi pemimpin, kaum muslim dan juga rasisme malah meningkat, benar ya, Bu ya? Iya. Nah, menariknya, gimana sih menurut Ibu itu hubungan yang terjalin antara negara Amerika Serikat dengan negara lain pada saat si Donald Trump ini menjadi seorang presiden? Nah, ini juga salah satu yang lucu gitu ya pas zaman Amerika di bawah Donald Trump ini ya. Justru pas masa Donald Trump ini Donald Trump terutama ya itu cenderung mau mendekat ke pemimpin-pemimpin yang diktator gitu, kayak dia kayaknya ngefans banget sama Putin. Iya, Kim Jong-un. Kim Jong-un dipuji-puji gitu kan. Itu kemudian akhirnya dampaknya yang merusak citra Amerika Serikat lah. Maksudnya nggak kemudian Amerika sebagai negara yang harusnya bisa mengimbangi negara-negara otoriter, kemudian malah memuja-muja pemimpin otoriter, itu satu ya. Jadi kemudian akhirnya dampak selanjutnya aliansi-aliansi Amerika Serikat, terutama yang di Eropa, negara-negara anggota NATO itu hubungannya jadi merenggang gitu ya. Apalagi Trump kemudian secara sombong gitu ya bilang bahwa dia mau keluar, Amerika akan keluar dari NATO gitu. Hal-hal seperti itu nggak masuk akal kalau dipikirkan Amerika di pemimpin-pemimpin sebelumnya ya, sebelum Trump gitu. Kemudian dengan negara-negara Timur Tengah misalnya, Amerika di Iran, Suriah, di Afghanistan gitu kan, mulai kemudian dia menjauhkan diri dari hal yang sudah diacak-acak tapi nggak dibenerin gitu, ditinggalin aja. Nah itu kemudian membuat citra Amerika Serikat yang tadinya sebagai pemimpin dunia gitu ya, jadi jatuh gitu di mata dunia internasional. Masalahnya slogan yang dia buat si Donald Trump buat ini Make America Great Again, malah nggak seperti itu gitu ya. Malah image-nya jatuh banget. Ada survei nih ya dari lembaga riset namanya Pew Research.
Nah itu dia bikin survei ke ribuan orang di seluruh dunia. Pertanyaannya itu apakah citra Amerika Serikat di bawah Donald Trump itu menjadi semakin baik atau semakin buruk? 64% bilang citranya semakin memburuk gitu. Dibayangkan ya kita sendiri merasakan ya aneh banget gitu apa yang dilakukan Donald Trump, terutama kegiatannya di Twitter yang nggak jelas lah. Yang sangat kontroversial tentunya gitu ya. Ya. Nah, kita beralih ke sosok Joe Biden nih, Bu. Apakah sosok Oke. Joe Biden ini dinilai mampu memberikan harapan baru nih bagi warga Amerika atau mungkin bahkan negara lain gitu? Ya, untuk secara domestik Amerika sekarang sangat terdivisi gitu ya, sangat terpecah belah gitu ya, terutama karena memang division ini dikipasin gitu ya, dipanasin sama Donald Trump sendiri yang membuat division ini semakin dalam gitu. Nah, pemilih Biden tentu berharap bahwa hal tersebut bisa diatasi gitu ya, perpecahan ini kemudian bisa diselesaikan. Walaupun memang banyak sekali permasalahannya akan jauh lebih kompleks ketika Biden nanti mengambil alih kepemimpinan Amerika Serikat gitu ya, karena yang dukung Trump ini udah kayak anggota sekte, nggak mau dengar sama sekali gitu. Berbagai macam kontroversi yang dikritik, kontroversi yang sudah jelas-jelas terbukti gitu ya, nggak masuk narasinya gitu, karena yaitu memujanya itu sudah kayak penganut sekte tadi yang saya bilang ya, cult gitu ya. Nah, Biden memberi harapan baru jelas karena pesannya dia sendiri adalah untuk mengembalikan Amerika Serikat ke kebaikan. Nah, itu yang jadi kunci dari kemenangannya Biden sebenarnya, karena itu akhirnya kemudian diamini oleh banyak orang yang voting buat dia. Oke. Nah, kalau dari faktor keunggulannya selain yang tadi Bu sampaikan itu, kira-kira apa nih yang menjadi keunggulan Biden? Apakah pada saat kampanye kita lihat Donald Trump itu kan menggebu-gebu banget tuh. Kalau Joe Biden dia malah lebih kalem gitu yang. Itu gimana pandangannya, Bu? Biden sebenarnya secara program nggak terlalu progresif ya. Dia nggak kayak pokoknya climate change 0% carbon emission gitu, atau healthcare buat semua free. Nggak, dia beda sama Bernie Sanders atau kandidat yang lain dari Demokrat ya, kayak Elizabeth Warren. Tapi yang sebenarnya kunci daya kekuatannya dia adalah dia secara program biasa-biasa aja. Tetapi yang dia utamakan adalah tadi perbaikan Amerika Serikat. Setelah 4 tahun Amerika Serikat arahnya tidak sejalan dengan apa yang dicita-citakan sebagai negara Amerika Serikat, keluar dari karakter Amerika Serikat. Itu yang kemudian menjadi daya tarik bagi voters gitu, karena yang diperlukan Amerika Serikat saat ini tuh bukan perubahan secara drastik atau program-program yang luar biasa, tapi kembali ke karakter mereka gitu sebagai negara demokrasi, itu yang paling utama. Jadi sebenarnya pesan sederhana itu yang justru lebih banyak lebih banyak menarik minat menarik voters gitu. Kekuatannya di situ sih. Jadi secara program nggak progresif, tapi message yang dia sampaikan, unity, disensi, itu yang kemudian lebih banyak menggerakkan hati dari terutama pemilih di swing state-nya itu sendiri. Tapi anehnya kalau kita lihat juga Donald Trump memang sudah mengakui kemenangan Joe Biden ini, tapi ada juga yang mengabar Donald Trump juga kayak nggak mau menutup sebelah matanya, bahwasanya katanya ada kecurangan yang dilakukan gitu. Tapi menariknya kalau kita berbicara tentang angka nih Bu, kalau berbicara tentang data, apakah pemilih, kalau kita tahu kan warga Amerika Serikat itu cukup realistis dan cukup kasar gitu untuk mengkritik pemerintahnya. Tapi kalau mereka secara voters itu, apakah mereka lebih banyak yang kita sebutnya nggak memilih atau bagaimana? Yang tahun 2020 ini paling menarik sih, karena turnout-nya atau orang-orang yang memilihnya itu paling tinggi sepanjang sejarah. Okay. Jadi orang yang tadinya politik gitu ya, nggak mau terlibat dalam politik, di tahun ini itu semuanya terutama dari generasi muda ya, anak-anak muda yang tadinya biasanya bodo amat gitu mau pemilu siapa kayak gitu. Nah ini keluar semua untuk memilih gitu, untuk memilih. Nah ini yang luar biasa sih di pemilu tahun ini gitu, karena turnout votersnya paling tinggi sepanjang sejarah pemilu Amerika Serikat gitu. Nah
Nah itu tadi jadinya menarik karena gerakan untuk menyingkirkan Donald Trump ini luar biasa. Kalau lihat pesta kemenangannya itu kan luar biasa di seluruh negara bagian, di seluruh kota-kota di Amerika Serikat itu turun ke jalan nyanyi-nyanyi dan segala macam gitu. Yang ini nggak biasa sih sebenarnya, nggak terlalu umum di perayaannya sebegitunya gitu. Tapi ada juga yang meme atau kita bisa lihat di internet, ada mungkin tunawisma gitu ya, berikan saya uang atau tidak saya memvote Donald Trump. Bahkan sampai seperti itu mereka menginginkan Donald Trump turun gitu ya. Iya. Aduh. Nah, semua viewers jangan kemana-mana karena Perspektif akan kembali sesaat lagi. Jadi tetaplah bersama kami di Perspektif.